Bang, selain Bitcoin, cocoknya di koin mana lagi buat invest? Oke, disclaimer, ini pendapat saya. Kalau saya untuk investasi jangka panjang ya, oke. Pertanyaannya kan ini untuk invest ya, berarti investasi jangka panjang. Saya udah pasti selain Bitcoin saya akan pilih BNB. Itu udah jelas, BNB. Kita lihat sekarang di coinmarketcap.com untuk mengecek harga BNB dan melihat performanya. Pertama, BNB market cap-nya urutan kelima. Yang kedua, BNB itu CEO-nya adalah CZ, yang dimana pemilik exchange nomor 1 di dunia. Nah, itu fundamental kuatnya sih. Selama fundamental itu tidak berubah, saya tidak akan merubah opini saya tentang saya akan invest di BNB. Kalian lihat performanya selama dari semua ini. Oke. Nah, ya, seperti ini. Kalian perhatikan harga BNB ya. 5 November ya 2017 harganya itu cuma 22.000. Perhatikan, hanya 22.000. Lalu naik di 2019 hingga 487.000. Lalu di sini 28 Januari, Februari, Maret, April ya. 28 April 2021 jadi 8.256.000. Lalu terjadi bearish market dan itu ada kesempatan untuk membelinya ketika murah. Turun dari 8 juta hingga 3.400.000 tanggal 6 bulan 7 2022. Lalu naik kembali di sini hingga kalian perhatikan 11.400.000 pada tanggal 1 bulan 1 2025. Investasi jangka panjang, kalian perhatikan dari harga 22.000. Itulah yang saya suka dari BNB. Selama fundamentalnya tidak berubah, fundamental Bitcoin siapa yang nggak tahu sih tentang BNB? Semuanya bagus sekali. Jaringannya dipakai, fundamentalnya bagus, market cap-nya besar. Terus backingannya CZ yang punya Binance, exchange nomor 1 di dunia. Apalagi liquidity-nya besar, kayak gitu. Liquidity marketnya itu besar, banyak sekali yang membeli dan menjual dan aktif sekali. Itulah alasan saya kalau untuk investasi selain Bitcoin saya akan melakukannya di BNB. Ingat, tapi jangka panjang. Oke? Justru kalau harganya sekarang ada di atas seperti ini, justru kalau harganya turun saya senang, kalau harganya naik saya senang. Kenapa? Karena saya udah punya strategi yang benar-benar solid. Contoh, kita lihat ya harga BNB. Kita cek di sini harga BNB. Saat ini harganya 10.239.000. 10.239.000. 10.239.000. Seperti ini. Anggaplah modal saya berapa? Ini simulasi contoh saya ya. Anggaplah modal saya 10. Seperti ini. Saya mau investasi jangka panjang di BNB, saya pakai target profit 100%. Oke, disclaimer, kalau kalian mau pakai table money management ini, nanti kalau kalian di akhir video dikasih tunjuk gimana cara belinya. Tapi kalian bebas mau ngisi dengan angka berapapun. Intinya cara bacanya nanti strukturnya semuanya sama. Harus struktur dan disiplin ya. Perbedaannya adalah kalau kalian orang yang tidak sabaran, silakan pakai target profitnya di bawah 100%. Kalau kalian orang yang sabaran mau investasi jangka panjang dan profitnya besar, silakan minimal 100%. Itu aja. Tapi berapapun target profit yang kalian ketik, cara baca tetap sama. Sekarang untuk target profit 100%. Saat ini harga BNB 10.239.000. Yang saya lakukan adalah kalau saya baru mulai investasi BNB di harga ini, saya beli dengan nominal 1 juta dulu. Ya, harus terstruktur dan disiplin sesuai table ini. Saya beli 1 juta dulu. Oke? Setelah saya beli, apabila harga BNB tidak turun, hanya naik saja. Nih, dari harga ini hanya naik saja, tidak turun. Dari harga 10.239.000 ini, dia hanya naik. Menyentuh ke 20.478.000, saya akan jual. Ya, saya dapat berapa? 1 juta. Selesai. Modal saya 10 juta. Jadi 10 juta tambah 1 juta, 11 juta. Belum dipotong fee dan pajak. Apakah saya senang ketika saya baru beli satu kali dengan nominal 1 juta lalu BNB tidak turun hanya naik ke 20 juta? By the way, 20 juta ini adalah 100% ya dari 10 juta ini. Dari harga 10 juta 239.000. Oke? Apakah saya senang? Pertanyaannya, kalau BNB tidak turun, hanya saya cukup beli sekali lalu BNB naik jangka panjang ke 20 juta, lalu saya jual, saya hanya dapat 1 juta, jawabannya adalah senang. Profit is profit. Itulah strategi saya. Seperti itu. Itu kalau dia naik. Kalau dia turun gimana? Kalau dia turun dari harga 10 juta ini, ya, menyentuh ke 9.900.000, yang saya lakukan adalah saya membelinya lagi dengan nominal 2 juta. Selesai. Sudah beli,
Jualnya di mana sekarang? Jualnya di sini, 20 juta 017 ribu. Nah, pertanyaan saya, kalau BNB turun dari 10 juta ini, kalau naik kan tadi saya senang. Apakah kalau turun saya senang? Justru kalau turun saya juga senang. Kenapa saya bisa membelinya lagi ketika harganya murah dengan nominal 2 juta ini? Lalu jualnya di mana? Jualnya di sini, 20 juta 017 ribu ini. Jadi, hasil pembelian pertama BNB dan kedua ini saya jual semuanya di sini. Apabila dari harga 9 juta 931 ribu ini, BNB tidak turun, hanya naik saja menyentuh ke 20 juta ini, ya, saya jual, saya dapat 2 juta 985 ribu. Apakah saya senang jika terjadi seperti itu? Saya senang. Kenapa? Profit saya semakin besar. Seperti itu. Tapi kalau BNB-nya turun, saya senang nggak? Senang juga. Kalau BNB-nya turun lagi, menyentuh ke 9 juta, saya beli lagi dengan nominal 2 juta. Jualnya di mana? Jualnya di sini, 18 juta 737 ribu. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, saya jual semuanya di sini. Jadi apabila BNB dari 9 juta ini dia tidak turun, hanya naik saja, menyentuh ke 18 juta 737 ribu, saya jual semuanya, saya dapat 4 juta 700, modal saya 10 juta, jadi dapatnya 14 juta 700. Belum dipotong fee dan pajak, selesai. Kalau dia masih turun juga dari 9 juta ini, ya, menyentuh ke 7 juta 700, kalau dia nyampe nyentuh di harga ini, saya beli lagi dengan nominal 2 juta. Apakah senang? Senang. Mau naik saya senang dari pertama kali beli di sini, ya. Dia mau naik saya senang. Dia mau turun saya senang. Setelah saya beli, dia mau naik saya senang, dia turun saya senang. Itulah fungsi dari table money management ini. Dia mau naik kita udah tahu apa yang saya lakukan. Dia mau turun saya juga udah tahu apa yang harus saya lakukan nanti. Anggaplah dia turun ke harga ini, saya beli lagi dengan nominal 2 juta, saya jual semuanya di sini. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, saya jual semuanya di sini. Apabila di harga 7 juta 700 ini, BNB tidak turun lagi, hanya naik saja, menyentuh 18 juta jangka panjang, saya nggak tahu butuh waktu berapa lama, terserah. Intinya dia menyentuh di harga ini, saya jual, saya dapat 7 juta 199 ribu, selesai. Masih turun lagi, kalau dia dari 7 juta ini masih turun lagi, tidak mau naik, menyentuh 5 juta 300, saya beli lagi dengan nominal 3 juta ini, selesai. Jualnya di mana? Jual di sini, di harga 17 juta 467 ribu. Dari harga 5 juta ini, kalau BNB masih mau turun ke 4 juta, 3 juta, 2 juta, terserah. Ya, terserah. Yang jelas saya udah justru senang aja, bersyukur banget keberkahan hidup kalau BNB turun sampai 3 juta. Kenapa? Saya berhasil membeli semuanya di harga-harga ini. Saya tinggal diam, menunggu kembali BNB naik ke 17 juta 467 ribu. Saya jual semuanya, saya dapat 13 juta. Selesai. Itulah investasi jangka panjang. Ya. Kayak gitu teman-teman. Modal saya 10 juta. 10 juta tambah 13 juta, 23 juta. Jadi dari pertama kali saya beli, kita tuh nggak peduli BNB mau naik atau turun. Dia naik. Terus saya udah tahu jual di harga berapa dengan target profit 100%. Dia mau turun, saya udah tahu. Saya beli lagi di harga berapa. Dia sih udah tahu apa yang harus saya lakukan. Saya nggak peduli BNB mau naik mau turun. Yang penting strategi saya solid. Saya tinggal disiplin mengikuti ini. Seperti itu teman-teman. Oke? Misalkan BNB jatuh sampai 2 juta. Saya udah beli di harga-harga ini. Ya, BNB jatuh sampai 2 juta. Apakah BNB akan naik? Akan naik selama fundamentalnya tidak berubah. Selama CZ yang masih ada di belakangnya. Binance masih nomor terbaik, nomor 1 di dunia. Seperti itu. Jaringan BNB masih dipakai. Itu sangat pasti akan kembali. Ya, secara nggak langsung seperti saya jelaskan tadi, kalian bisa lihat sendiri performa BNB dari zaman dulu nih, ya. Dari zaman dulu harganya berapa? 2017, 2018, 2020. Kalian lihat harganya 2021, begitu. Inilah performanya. Fundamental tidak pernah berbohong selama CEO-nya tidak pernah mengkhianati. Ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian butuh table money management itu, kalian bisa ke website kita lynkaid/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada. Lalu tuh pilih yang tools profit calculator trading Indodax. Kalau kalian pakai Android tinggal download di Play Store namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di Android kalian. Kalau kalian pakai iPhone tinggal download di App Store namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya Pintu, bisa nggak? Mau pakai Indodax, Peluang, Pintu, toko kripto, ajaib, thrift, selama pakai exchange lokal dan nominalnya rupiah, itu bisa. Semoga table money management ini bisa membantu kalian untuk mengelola uang kalian. Untuk investasi di Bitcoin, rekomendasi untuk Bitcoin, kalau kalian mau investasi di koin kripto yang lain, pastikan kalian riset dalam-dalam, market cap-nya, liquidity-nya, fundamentalnya, teknologi dipakai atau enggak, dan pastinya CEO dan developer punya histori kriminal atau enggak. Jangan sampai kalian investasi yang dimana developer itu punya histori kriminal kayak hacker, rug pull coin, ambil uang nasabah, dan pastinya harus jujur. Seperti itu.